dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satu Tuhan. Karena menyebutkan Raja di atas segala raja, itu kan siapa? Dia Raja di atas segala raja. Itu adalah Yesus. Tuhan. Jangan di Anda atas segala begitu, Tuhan. Bang. Merujuk, kasihkan saya data kalau itu merujuk kepada Yesus. Masa ini Anda kan begitu bicara Yesus diskusi tadi. sama saya? Terus yang Google salah. Berarti Google saya banting komputer ini berarti. Ini kita pakai, ini Alkitab lo bicara loh. Yang bicara di sini adalah Yesus. Oke, bukan di situ Bapa. dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak takluk kepada maut itu maksudnya apa? Tidak takluk kepada maut. Kenapa? Tidak takluk kepada maut itu artinya apa? Tidak takluk kepada kematian. Tidak takluk kepada kematian. Yang mati di kayu salib siapa? Iya, dia. Memang dia tidak takut Dongo. kematian. Loh, Yang kedua, bicara. sabar, bersemayam di dalam bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Yesus saya jawab terlihat ya. atau tidak? Oke, saya jawab ya. Yesus Kamu terlihat bilang- atau tidak? Oke, kamu bilang tadi dia yang tidak takluk kepada maut. Itu artinya tidak takut kepada kematian. Iya, dia tidak dapat terlihat. Di situ dia bisa terlihat apa tidak terlihat? Saya jawab dulu, Pak Loding. Gini loh. Iya, dari tadi butuh jawabannya yang terlihat dan tidak Ini saya terlihat. jawab. Ini kan Yesus dulunya adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan ayat 14 itu menjelaskan mengambil natur manusia. Dikatakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Atau dalam surat Paulus, surat Filipi pasal 2 ayat 7, dia mengosongkan diri dan taat dalam keadaan sebagai manusia. Taat sampai mati. Itu yang disertai dalam keadaannya sebagai manusia. Wajar sebagai manusia harus disertai. Jadi begini, jadi ada yang disertai, ada yang menyertai, berapa oknum itu? Ada berapa oknum? Ada yang disertai, ada yang menyertai. Ada berapa? Ada yang menyertai, ada yang disertai. Dua. Ya, berapa oknum? Dua. Oke, dua. Siapa yang disertai? Yesus. Terus Siapa yang menyertai? Bapa. Ya sudah, selesai. Berarti dua oknum. Sama Ada hal. Bapa, ada Yesus. Bukan hanya menyertai. Bapa mengutus Yesus. Yesus Bapa sebagai pengutus. Yang diutus adalah Yesus. Sabar Pak Gesman, saya fokus tadi di situ Bapa yang menyertai dan Yesus yang disertai. Benar kan? Betul. Ada dua situ kan? Betul, Iya, benar. betul. Ya, yang mana Tuhan langit dan bumi? Dalam keadaannya sebagai manusia itu loh, dia disertai. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Betul. Iya, kalau dikatakan ketika Yesus, Yesus. Tuhan langit dan bumi, itu ketika dia berdoa sebagai dalam keadaan sebagai Saya manusia. tidak tanya itu, yang mana Tuhan langit dan bumi? Iya, yang satu hakikat itu. Ya, yang mana Tuhan langit dan bumi? Iya, tetap satu hakikat. Allah Yang itu. mana? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tiga berarti. Coba Bang Selatan, coba. Iya, kalau saya masuk langsung Kalau hang, coba Bang mengambil Selatan. natur manusia, itu yang disertai. Gersman, begini pelan-pelan. Kan di sini ada yang disertai, berarti ada yang menyertai. Yang disertai adalah Yesus. Ya, itu pribadi Yesus ya, satu oknum sudah. Terus yang Yang menyertai ada disertainya sebentar. Yang disertai itu natur manusianya atau natur Sebagai kealahannya. manusia. Saya tanya. Bukan. Jangan kita bicara natur-natur Loh, karena kalau Yesus ini nggak- kan Itu sebagai mengerti manusianya itu. diserahkan. Kalau nggak Ya. mengerti itu, salah Anda. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dia adalah Allah. Maka Yohanes 1 ayat 11 firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Itu yang disertai. Natur Ya. manusianya yang disertai. Oke, kita Gitu masuk loh. ke firman ya. Menurut silakan. saudara, menurut saudara Gresman, apa itu firman? Apa itu firman? Firman Ya. itu adalah Allah. Perkataan. Allah. Oke, perkataan. Perkataan dari mana? Perkataan dari mana? Oke, kita baca Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ada Alkitab. Nah, kalau nggak ada Alkitab, pada mulanya adalah firman. Firman. Oke.
Siapa? Saya tanya, siapa pada mulanya di situ? Pada mulanya adalah firman tertulis. Oke. Oke. Siap. Firman. Firman itu bersama-sama Sama. Oke. Bersama-sama dengan Allah. Oke. Jadi ada berapa di situ? Ada berapa oknum di situ? Kata bersama-sama. Tunggal apa jamak? Oke. Sebentar, saya jelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Oke? Oke. Dan Terus. bersama-sama sebentar. Dan bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus Oke. bersama-sama dengan Allah. Oke. Jadi Yesus Allah bersama-sama. itu sebentar. Bersama-sama dengan Allah di situ itu adalah merujuk kepada Bapa. Bahwa Jadi Yesus Wanes Anda nanti Pak Gesman, jadi Wanes pada mulanya Siapa? adalah Yesus, Yesus bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Wanes sebentar, Anda. bukan Yesus, bukan Bapa. Oh iya, Sebentar. sudah Anda yang bawa narasi tadi seperti Loh, itu. saya belum ngomong loh, saya belum coba tuntas. silakan. Oke, Ya, silakan. di situ kan pada mulanya ada firman. Oke, pada mulanya Lanjut. ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Bukan Berarti ada satu berapa oknum di di situ. situ? Kita kaji pelan-pelan. Berapa oknum di situ? Ada firman, ada Bapa. Bersama-sama Ya, dua. dengan Allah. Dua Dua kan? Terus? Hah? Oke. Oke, lanjut. Berarti ada dua ya. Oke, lanjut. Iya. Dan firman. Terus itu adalah firman itu adalah apa? Allah. Firman itu adalah Allah. Siapa itu firman itu Oke. adalah Yesus? Maka Yesus itu firman itu adalah apa? Allah kan? Oke. Oke. Oke, kita kembali. Oke. Menurut Graceman, jadi firman apa itu firman menurut Graceman? Kan pada mulanya adalah firman. Firman Saya sudah itu jawab apa? itu perkataan. Oke. Perkataan pada mulanya adalah perkataan dan perkataan itu bersama-sama dengan Allah dan perkataan itu adalah Allah. Jadi Allah itu perkataan. Iya, perkataan itu. Logosnya Malam apa? host. Logos apa? Ya, Ya. malam host yang Ya ganti, malam, itu Pak logikanya. ya Roger. Pak Napi, malam. Ya, Ya. selamat malam semua. Oke, kita lanjut Malam dulu Bang semuanya. Sulata sama Bang Gesman ya. Nanti Silakan baru Bang Pak Napi Dafar masuk. dulu. Bagaimana Pak Dafar? Tadi Pak Dafar mau bicara. Oke, Silakan Graceman. Pak Dafar. Oke. Enggak, kita jadi perkataan Sebentar, itu adalah sebentar dulu. Sebentar, biar Pak Dafar tadi mau jawab. Silakan Pak Dafar dulu. Oke. Firman itu adalah logikanya Allah sang Bapa. Logosnya Allah itu yang menjadi manusia yaitu firman. Oke, firman. Ya, atau logika ya, kecerdasan ya. Seperti itu ya. Logos, kecerdasan atau pemikiran atau logika. Jadi firman perkataan Allah keluar dari Allah adalah Allah. Makanya Oke. sama di Quran Yesus itu adalah kalimatullah. Kalimatullahnya Oke, Allah. Baik. Oke, Sama jadi kalimatullah itu sama perkataan Allah. baik. Saya kembali ke Graceman. Graceman, jadi Yang menjadi apakah ada manusia. Oke, siap. Apakah ada perkataan kalau tidak ada yang berkata atau apakah ada firman kalau tidak ada yang berfirman? Tidak ada. Tidak ada. Berarti firman itu berarti yang berfirman itu adalah Allah, betul? Yang berfirman. Adalah Allah, betul? Sebentar, habis bateraiku. Betul. Yang berfirman adalah Allah karena firman itu Sebentar, adalah Allah. saya cas HP ku dulu. Sabar orang cas HP dulu. Habis bateraiku. Nah, jadi halus-halus saja, oke. Oke. Jadi perkataan itu keluar dari Allah ya. Setuju? Yang berfirman adalah sang Bapa. Yang berfirman sang Saya sama Bapa. Graceman. Firman itu karena Kamu firman diam itu dulu, adalah Allah itu sendiri. Roti. Diam dulu. Kau ini berbicara 10-13 yang salah. Diam dulu. Gak apa-apa. Saya dengan Pak Dafar itu sependapat. Ya. Oke, Saya iya, nggak enggak mau masalah. dari- Cuma maksudnya kalau ngomong Gini, ganti-ganti gini, begitu. Gini loh. Saya dari kasih nanya tadi- Anda baku apa dengan dia baku samping. begini. Hmm. Dari tadi saya ngomong, mungkin Pak Dafar agak inilah. Saya berikan kesempatan Pak Dafar. Dari tadi saya ngomong, saya berikan Kita, kesempatan. Graceman. Belum selesai kita. Pak Graceman, kan kita belum Apa selesai. yang belum selesai? Jadi perkataan itu dari Allah, betul? Itu logika. Itu kan sudah dijelaskan Iya. tadi. Oh, logika itu dari Allah. Apakah ada logika kalau tidak ada yang berlogika? Ya.
ada logika sendiri. Kalau tidak ada yang berlogika, apakah logika itu berdiri? Begini, Kalau ada yang ya. berlogika, baru ada logika. Di sana Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas bahwa pada mulanya adalah firman. Itu kan? Oke, siap. Jadi ada yang berpikir. Sebentar. Di situ sudah jelas, sudah ada mulanya firman itu. Oke, siap. Berarti firman itu berdiri sendiri atau ada yang Gini loh. Kalau sudah jelas ayat itu mengatakan bahwa firman itu sudah ada mulanya, kenapa Anda masih ngeyel untuk berdebat? Gitu loh. Kita kan bukan kita ngeyel, tapi kan kita harus memaknai kata, karena firman itu adalah perkataan. Anda, kamu bilang tadi, sebentar. Kamu bilang tadi kamu Kristen. Kenapa Kristen? Apa kamu dulu? Loh, saya kan mau cari kebenaran. Saya bukan mau doktrin-doktrin. Saya mau begini. kebenaran. Kalau orang Kristen itu tidak bertanya seperti begitu. Ya, saya tes kamu. Sebentar. Saya tes kamu ini benar Kristen atau apa? Coba Kristen. coba berikan pengakuan iman Rasul. Saya tidak paham. Kami tidak pakai iman Rasul. Kami karismatik ya. Coba kau karismatik. Jangan Kristen itu setiap orang Kristen itu wajib tahu pengakuan iman Rasul. Dengar. Kamu paham tidak berapa denom di organisasi Kristen? Saya nggak tanya denom, pengakuan iman Rasul aja kamu nggak tahu. Nah inilah makanya pelan-pelan. Semua denom tidak memakai seluruh denom itu ada yang tidak memakai iman Rasuli setiap ibadah. Memang ada yang tidak memakai. Paling tidak itu kita bisa tahu. Itu adalah pengakuan iman kita. Saya ini ya, begini Biasman, contoh. Saya ini dari Pantai Costa, jadi setiap hari Minggu itu atau ibadah kami tidak pernah mengucapkan. Kalau itu. kamu nggak tahu itu, coba doa Bapak kami. Wah, kalau Bapak kami ya, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kan? Dikuduskanlah namamu, kamu sudah salah, gitu loh, kamu sudah lompat. Oke. Apa lagi? Oke, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betul? Betul apa salah? Ya, udah. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Kita kan sudah sepakat bahwa firman berarti itu begini, kamu sepakat bahwa pada mulanya adalah firman. Setuju nggak? Itu kan sudah tertulis, betul. Pada mulanya adalah firman. Berarti kamu setuju ayat itu? Kenapa kita tidak setuju? Kalau setuju, kenapa Anda masih bertanya? Ya ini kan ini kan memang perdebatan, perdiskusian ini hal ini, ayat ini, makanya perlu memang kita harus kaji begitu. Iya, makanya saya sudah jelaskan tadi bahwa Yesus itu adalah Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20, dia adalah Allah dan hidup yang kekal. Itu kenapa Anda masih ragu-ragu di situ? Saya tidak menemukan itu kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya. Loh, maksudnya kalau coba tadi saya sudah tunjukkan ayat tadi loh. Makanya harus ada Alkitab. Kalau nggak ada Alkitab, coba izin sedikit Bang Solata, berarti Bang Gesman mengatakan Yesus itu adalah firman. Yohanes 1:1. Berarti pada mulanya adalah Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Betul? Bukan, karena kata di situ adalah Allah. Iya, Anda meyakini Yesus adalah Bapa atau bukan? Bukan, Yesus bukan Bapa. Bang Napi. Coba Bang Napi masuk sedikit. Saya bingung. Loh, kalau Nabi nggak usah. Nabi itu di bawah rata-rata gitu. Jangan begitu Pak. Di sini ranah diskusi, tidak boleh menyerang pribadi. Kalau Anda mengatakan bahwa dia di bawah rata-rata, coba saya uji Anda dengan dia, coba. Begini Pak Ludi. Sebelum lanjut diskusi ini, sebenarnya saya naik di sini untuk menantikan si Padehe
Sebenarnya saya tidak tujuan diskusi di sini. Karena janji kami kita berdebat di roomnya si Lodik. Saya kurang tahu. Oke, boleh. Nanti kalau Padehe datang tidak apa-apa. Tapi sebelum ada Padehe, di sebelah itu komplotan Padehe juga itu Bang Solata. Coba Anda latihan sama dia. Coba. Sebelum Anda lawan Padehe. Tadi ada Iya. Pesolata gitu. Iya. Nah, itu. Oke. Silakan. Coba. Itu Coba aja. Bang Napi sabar dulu ya, karena dia sudah angkat bendera putih sama Bang Napi, sabar dulu. Nanti Bang Nafi sama Pendoti ini, Pendoti di samping ini. Ya silakan. Ya, Oke, bos. Oke. jadi kan mungkin kamu kan merujuk kepada pasal 14 di situ ya. Pasal ayat 14 ya. Yohanes 1 itu ya Grisman ya. Bukan 1 Yohanes 5 ayat 20. Baca dulu dong. Masa 1 diskusi Yohanes tidak 5. punya Alkitab di situ? Oke, saya baca ya. Nanti saya bantu baca, kalau Satu Bika baca Yohanes nanti ya, saya bantu 1 baca. Baca dulu. 1 Yohanes 5. Sebentar. Coba, Pak. 1 Yohanes Buka aja 5. di situ. Loh, tadi kamu bilang kamu baca. Tadi saya sudah baca. 1 Yohanes 5 nomor berapa? Bilang nanti saya bagian Ayat baca, saya nomor bantu 20. kalian. Ayat 20. Ya, kita buktikan ya bahwa tema saya ini tidak betul. Soalnya saya mau ganti tema tapi belum ada yang bisa. Coba. 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Ayat Yohanes 20. 5 ayat 20. Oke, Silakan baca. kita ya, 1 Yohanes 5 nomor 20. Oke. 1 ini 2 Yohanes. 1 Yohanes 5 nomor 20. Pendoti mati dulu. Kau ini putar musik lagi, ada live di YouTube. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Silakan. Oke. Jadi itu berbicara tentang anak ya. Jadi di dalam Yesus Kristus itu kita mengenal yang benar. Ya, makanya Yesus itu datang itu memperkenalkan Jangan yang dipotong benar, tadi, mengajarkan Pak yang benar. Loading. Sebentar, Pak Loading tidak membaca lengkap. Lengkap ini Pak. Ini saya baca. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, stop. Di situ Pasolata itu dia di situ siapa? Di dalam Yesus itu kita mengenal Allah yang benar. Melalui Yesus Ya, itu betul. kita mengenal Allah yang benar. Itu intinya di situ. Iya, makanya ada kalimat selanjutnya. Dia itu adalah Allah. Baca ayat selanjutnya, jangan dipotong. Gitu loh. Di dalam Dia kita mengenal Allah yang benar. Begitu. Iya, di dalam dia memang, tetapi dia itu juga adalah Allah. Gitu loh. Kenapa Anda potong? Jangan dipotong. Kalau Itu kan sudah nyata-nyata di atas bahwa Yesus itu datang itu untuk memperkenalkan. jangan Jangan kabur dipotong di situ dulu. langsung dia di situ kan maksudnya di dalam dia. Coba dibaca ulang-ulang itu sangat jelas itu bahwa karena di dalam Oke. Yesus itu kita mengenal Allah yang benar. Yesus datang itu memperkenalkan Allah yang benar. Melalui diri Iya. Yesus itu kita mengetahui dia adalah Allah yang benar. Tanpa Yesus Di kita situ, tidak sebentar. mengetahui bahwa Sebentar. ada Allah yang benar. Sebentar, makanya harus dipahami ya. Di situ ya ada kata titik di situ. Makanya dipakai titik, maka ada diberikan kata selanjutnya. Dia itu adalah Allah. Itu merujuk kepada dia. Kalau koma itu melanjutkan di dalam dia itu, berarti Yesus bukan bisa. Allah karena menjelaskan di dalam dia. Di situ ada kata titik dulu, buka koma. Iya, makanya di dalam dia, di dalam Yesus itu kita mengenal Allah yang ini benar. orang. Itu sesuatu itu tadi itu. Betul, nggak salah di situ tolak. Nggak salah. Itu Nah, sudah coba benar. kita kasih, coba.
Coba sabar. Bagaimana Pak Dafar? Pak Dafar bagaimana tadi? Pak Dafar bagaimana apa yang Anda? Apakah Pak dengar ya? Pak Dafar, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Yes. Ya, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ya, betul sekali. Nah, Bang Gesman dia berubah. Bang Gesman dia sudah berubah, Bang Gesman. Kita itu kan perbedaan, ada Tritunggal, ada Oneness. Sedangkan Pak Dafar tadi mengatakan ada 3 pribadi. Kok bisa Pak Dafar berubah gitu loh? Iya, dia berubah cepat. Coba saya kasih naik dia ke atas. Dia ini ikut arus, Pak. Biasa. Oh, angin ke timur ini, angin ke timur. Jadi dia ikut ke timur. Nah, coba silakan. Bagaimana? Ya. Sebelum saya bingung Pertanyaannya terlalu apa sih? jauh nanti saya Kemana pertanyaannya? Coba. Kata Pak Lodik, apakah Bapak itu adalah Yesus? Kan Pak Dafar jawab iya. Yesus itu Bapak atau bukan? Ulang dulu pertanyaannya. Coba silakan Bang Gesman Yesus ulang bukan pertanyaan. Bapa. Ulang aja pertanyaan si Lodik kok kelempar ke saya. Iya. Oke, Pak Dafar, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Ya, Yesus yang menciptakan langit dan bumi, Yohanes 1 ayat 3. Oke, baik. Yohanes 1 ayat yang Oke, ke-10. baik. Oke, baik. Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Hah? Bukan. Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ngelek. Nah, dia langsung ngelek padahal dia dengar. Biasa dia tergantung angin, Pak. Jadi dia ini Kristen beda rasa. Bukan. Enggak dengar saya. Putus-putus, Pak Ladusik. Oke. Coba Coba Pak Gesman sabar ya. Saya ulangi sekali lagi pelan-pelan ya. Semoga dengar. Coba. Pak Dafar, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Betul. Yohanes 1 Oke, betul. ayat 3. Oke, baik, sudah. Itu saja. Saya belum minta dalil. Nah, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Bukan, Yesus sama Bapa bukan Bapa itu sendiri, tapi satu hakikat. Oke, Betul. sabar, tahan Bang Gesman. Iya. Bagaimana Bang Napi? Yesus adalah bukan Bapa. Silakan Bang Napi. Kita kasih maju Bang Napi. Silakan. Begini, jangan kita lari kemana-mana. Nah ini bahas Jadi- Yohanes, bahas yang lain, Oke. gitu loh. Sabar. Di sini kita berikan mereka pendapat yang lain. Iya. Nanti Anda punya giliran. Silakan. Oke, silakan. Ya. Sabar. Makasih host. Jadi tadi si Graceman membawa 1 Yohanes 5 ayat 20. Di situ dikatakan Yesus itulah Allah yang benar. Berarti Bapaknya bukan Allah yang benar, hanya Yesus Allah yang benar. Bagaimana itu? Oke, saya jawab ya. Gimana itu, Graceman? Oke, yang ditegaskan di ayat Karena hanya Yesuslah Allah yang benar, bukan dialah, katanya kan gini, dialah Allah yang benar, bukan mereka Allah yang benar, dia loh. Dialah Allah yang benar. Coba kita lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, silakan. Jadi dikatakan di sini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Elohim telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dia bukan mereka. Jadi hanya Yesus Allah yang benar. Bapaknya Gini loh. tidak benar berarti kalau menurut ini macam mana? Oke, makanya Pak Nabi harus Anda pahami dari kalimat dari atas. Anak, berarti ada bapak enggak? Saya tanya Anda. Iya, anak ini Allah yang benar, bapaknya nggak ada di sini Allah, karena nggak ada kata mereka. Kan dia itu menunjuk kepada satu atau kepada Oke, berikan lebih dari berikan satu. sebentar. Dia itu Begini. kan menunjuk kepada sendiri. Gitu Begini, loh. berikan data bahwa anak itu pernah disebutkan kepada bapak. Ada nggak? Kan akulah dia, betul, nggak salah situ kan. Macet suaramu apa? Pelan-pelan. Gini loh, saya ulang ya. Nabi Ada- nggak ada masalah, tidak ada masalah.
Coba Bang Dafar diam dulu, biarkan Gimana? mereka berdua dulu. Gini, Nggak kalau terdengar di sini- suaramu. masa tidak terdengar? Ini sangat jelas ini. Gimana ya? Alasan di situ ada Suara anak. saya jelasnya, host. Iya jelas, suara mantap. Di situ, oke, udah jelas suara saya, Nabi. Iya, suaranya dia Nabi. lengket-lengket itu. Gimana? Nggak jelas suaramu, Bang. Alasan. Masa ini tidak jelas? Coba. ini? Apa kau bilang? Di situ kamu bilang tadi, ya, anak itu, ya itu bapak, benar gak? Ada nggak data? Bukan, anak itu adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Berarti bapaknya bukan Allah yang benar karena hanya dia katanya, kecuali dikatakan mereka. Enggak, kamu bilang Kan kan, dianya, dia itu kan- ini kan bapak. Sebentar, anak Sendiri ini namanya. bapak kan, atau bukan? Kecuali dikatakan mereka adalah Allah yang benar. Gimana? Sebentar, Anak itu kalau kamu Allah yang katakan benar, mereka, bapaknya nggak benar. Berarti kalau menurut ayat yang kau bawa tadi, iya, begini, Nabi 28. Ya, begini. menurut Kalau ayat kamu- tadi bapaknya nggak benar berarti karena hanya dia, hanya Yesus Allah yang benar. Gimana sih? saya tidak tuntas ngomong ini, ya. Menurut Di ayat situ- ini Yesuslah Allah yang benar. Ya coba Oke. ganti-ganti ngomong dulu, ganti-ganti ngomong, coba. Kalau Coba. kamu katakan anak itu, nah anak itu bapak atau bukan? Anak itu bapak atau bukan? Apa? Kan Bertanya anak- pun kau nggak tahu anak itu bapak atau bukan. Loh, kan anak ini kalau kami memahami itu Kau adalah bertanya Yesus, pun salah. karena Yesus Anak bukan itu bapak. bapak atau bukan? Pertanyaanmu perbaiki. Anak itu Loh, bapak atau kok bukan? perbaikin bagaimana? Apalah pertanyaan kau itu? Anak itu bapak atau bukan, macam mananya maksudmu? Loh, kan di situ kan Anak itu Allah yang benar. sebentar. Berarti bapaknya Sebentar. tidak benar. Anak, Hah? saya nggak bisa ngomong ini. Kan anak yang benar ini adalah merujuk kepada Yesus. Nah, kan kalian mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Benar? Tunggu download tuh. Benar? Nabi 28? Yesus itu adalah Bapa. Kalau saya ganti sekarang, anak itu adalah Bapa, karena anak itu adalah Yesus. Karena kau katakan Yesus adalah Bapa. Sekarang saya ganti, anak itu adalah Bapa. Silakan jawab. Anak itu Allah yang benar. Saya Berarti nggak kalau tanya ada itu. bapaknya nggak benar, karena hanya anak itulah Allah yang benar. Saya nggak tanya itu, anak ini Bapak atau bukan? Yesus itu disebut Bapa, disebut juga anak. Itu kan sebutannya. Saya nggak tanya, saya Apa nggak tanya masalahnya kalau Yesus. masalah itu? Saya nggak tanya. Nah, Yesus. masalahnya kau kan Anak dulu. membedakan. Gini Graceman. Kau kan membedakan Makan- pribadi, bukan membedakan sebutan. Pak Nabi, Teman-teman, Nyambung saya lelet. silakan. Pak Dafar. Suaramu putus-putus ku dengar, nggak jelas suaramu. Sama hostnya aja jelas. Ya coba Bang Solata masuk dulu. Coba Bang Napi apa suara putus-putus memang. Coba Bang Solata, bagaimana tanggapan Bang Solata itu tentang narasinya Bang Gesman ini? Gimana coba? Di situ kan tadi itu di ayat itu dikatakan bahwa Bapa itu telah mendatangkan Yesus ya untuk kita mengenal yang benar. Jadi di dalam diri Yesus itu kita mengenal yang benar. Lari Ya. kemana-mana ini nanti nih. Ya. Ini yang kita bahas dengan Nabi 28 antara. Bukan, dia punya Yesus signal, dengan dia Bapa. punya signal tidak baik. Jadi kita kembali ke Bang Solata masalah hakikat tadi. Oh, gitu. Soalnya saya ini catat loh, saya catat dari tadi loh. Ilmu ini begitu. Ya. Biar tema Oke, saya ini silakan. terjawab. Sampai sekarang tema saya tidak tergantikan ini. Coba dibaca ulang itu ayatnya itu, gampang aja itu.
Coba Oke, dibaca ulang. saya baca ulang ya. Nah, Yohanes 1 1 Yohanes 5 nomor 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu. Jadi di situ kan sudah jelas di situ dikatakan karena melalui Yesus itu kita mengenal yang benar. Betul. Di dalam Yesus kita mengenal yang benar. Ya. Selesai di situ sudah itu. Jadi Makanya karena Yesus itu kita mengenal kebenaran, begini, mengenal Allah Pak. yang benar. Begini Pak Solata, ya. Makanya perhatikan titik dan koma dan titik itu berbeda sangat makna. Kalau koma itu menyangkut pada kalimat itu, kalau menggunakan titik itu ada perbedaan. Paham Pak Solata? Sebentar ya. Makanya kalau kamu nggak punya Alkitab, maka tidak paham. Di sini ya, kita mengenal yang benar dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Di situ titik, bukan koma. Oke? Dilanjutkan berikutnya. Dia adalah Allah yang benar. Dia di sini merujuk kepada Yesus itu sendiri. Bukan, itu kan menjelaskan kalimat yang dari atas bahwa di dalam dia, betul. Itu ada perbedaan karena menggunakan kata titik. Kalau koma baru tepat Satu apa Yohanes yang kamu berapa katakan. tadi itu? 20. Usman, satu Yohanes berapa tadi itu? 5 ayat 20. Buka aja. 5:20 ya. Akan Biar tetapi paham. kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah itu kan Yesus ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi Yesus itu datang untuk mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di Di situ dalam titik, anaknya. sebentar. Di situ titik, di situ atau bukan? Titik koma ya. Saya Mana ulang ya. titik koma di situ? Ini coba saya ulangnya. Akan tetapi kita tahu bahwa saya langsung ya terjemahkan sini ya. Anak Allah itu kan Yesus. Oke, setuju? Saya langsung menggunakan kata Yesus ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, titik koma. Dan kita tahu di dalam yang benar, di dalam Yesus, di dalam Yesus Kristus, dia titik kan? Titik kan? Nah, Di dalam di situ. Yesus Sebentar. Kristus, Di situ titik itu benar. menjelaskan. Oke, lanjut. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap ya segala berhala. Udah. Di situ tadi di dalam Yesus Kristus itu menggunakan titik. Kalau menggunakan kata tanda titik itu bukan membahas dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Itu ayat kalimat selanjutnya itu merujuk kepada bukan pada di dalamnya itu. Oke? Kalau menggunakan kata koma, makanya itu ada makna simbol itu. Jadi Paham di situ titik ya. Jadi ini titik di sini bahwa di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ini kembali kepada ayat 20-nya di atas ya. Akan tetapi kita ya jadi ini kan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ya toh? Anak Allah itu kan Yesus. Jadi anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar,
di dalam anaknya Yesus Kristus. Titik. Stop. Kita Titik, stop kan? di situ. Kalau kata titik itu hanya cukup menjelaskan kalimat itu. Makanya Baru dia adalah Allah yang benar. itu berbeda di situ. Ada perbedaan Ya, di situ. berbeda, tetap kembali kepada Allah. Tetap kembali kepada Allah. Kok kembali kepada Allah? Itu merujuk kepada Dia. Loh, kemana sih kamu ini? Saya tanya, Dia itu siapa? Allah. Iya, siapa? Ya Allah, dia kan Allah. Dia adalah Allah yang benar. Iya, siapa namanya? Masa gak tahu. Bapak. Bapa. Gimana Bapak di situ? Dia itu Gimana? merujuk Ini kan kepada siapa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sebentar. Katakan Bapak di mana? Itu merujuk kepada Bapak. Ini kan sesuai konteksnya, akan tetapi kita tahu bahwa Allah, anak Allah telah datang. Nah, anak Allah. Jadi ini kan ada anak di sini, anak Allah. Jadi ada Bapa. Siapa itu Bapa? Itu Allah. Gini, Iya kan? saya putar kamera saya. Gimana ini? Ntar ya. Mana ayat 20? Di sini tadi ayat 20. Akan tetapi kita tahu, ini koma, menjelaskan, kalau ada koma, ini akan menjelaskan bahwa anak Allah telah datang dan telah mengerjakan pengertian kepada kita. Ini koma, supaya kita mengenal yang benar. Oke? Dan kita ada di dalam yang benar, koma, di dalam anaknya Yesus Kristus. Di sini menggunakan kata titik. Ini akan yang dijelaskan ini di dalam dia ini. Nah, kata dia ini merujuk kepada dia ini, bukan di dalam dia itu. Ini kan merujuk kata dia, Kalau saya- bukan di dalam dia. Begini, Gresmannya, kalau saya ya, bahwa di situ kan Yesus itu datang itu supaya kita mengenal yang benar, di dalam dia itu memberikan pengertian yang benar. Iya, nggak ada yang bantah itu. Itu kan memakai titik koma dan kita koma. dan di dalam dia kita mengenal Allah yang benar. Melalui Yesus itu kita mengenal Allah yang benar. Di mana Gitu. melalui di sini? Jangan Anda bangun asumsi, gitu loh. Kalau Ya. di dalam dia, Maksudnya itu seperti itu kalau saya. bukan menjelaskan di dalam dia. Nah, dia di sini adalah Yesus, bukan Bapa. Ini yang dibahas adalah dia. Di mana? Saya minta. Di mana di dalam dia ini kamu kutip bahwa dia ini adalah Bapa. Ini kan Boleh menggunakan saya? kata Oke. titik. Itu Bapak merujuk kepada Bapak, sabar. Di mana Nih. dasarnya? Oke, dasarnya sini. Jangan lari pada ayat ini. Tidak. Dasarnya ini. Nih. Sabar, saya izin besarkan sedikit ya. Ini kita edukasi ya. Karena Bang Gesman, ini kita edukasi ya. Nih. Ini di 1 Yohanes 5 nomor 20 ya. Kita ambil dari nih. 1 di Yerusalem, 1 Yohanes 5 nomor 20, kita klik. Mana ya? Tuh. Yaitu Allah satu-satunya Allah sejati, Jederkon, selamat datang di kebenaran. Ini Ya, tafsiran. Iya, satu Allah yang sejati memang Yesus adalah Iya. Allah yang sejati. Terus Allah Bapa? Iya memang itu Allah kan dua. merujuk kepada satu hakikat. Baik Bapa dan Yesus. Oke, sabar. itu adalah Allah yang sejati. Oke, sabar. Hakikat. Apa pemahaman Anda tentang hakikat? Hakikat itu adalah inti dasar Oke. Hakikat Bapa apa? Allah. Iya, apa? Ah, Hakikatnya terus? apa? Allah Hakikatnya terlihat apa tidak terlihat? tidak terlihat. Oke, hakikat Yesus terlihat apa tidak terlihat? Yang terlihat itu adalah hakikatnya sebagai manusia. Berarti dalam diri Yesus mempunyai dua hakikat. Bukan dua hakikat. Memiliki dua Terus? natur. Dua natur. Iya, sabar. Coba kamu buka di situ. Oke, sabar. Coba kamu buka di situ
pakai akal sehat ya. Coba kamu buka di situ Yohanes 1:14. Buka di situ. Coba kita lihat dia pakai akal sehat atau Itu tidak. adalah firman, itu adalah bicara Iya, natur manusia. baca. 2 Yohanes 1:18 coba. Iya. 2 Yohanes 1 Yohanes Yohanes 1:14. Coba. Firman itu telah menjadi manusia. Itu aja. Iya, baca satu ayat itu full. Oke, kita baca ya. Buka di situ kita baca. Hmm. Oke, santai. Iya, siap. Kita baca ya. Hmm. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Hmm. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Siapa yang memberi karunia? Bapa, Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Ini yang kita bicarakan Nah. adalah kekalahan atau bagaimana? Kan? Nah, Oke. ada berapa di situ? Coba. Di situ firman itu telah firman itu yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yang memberikan adalah Allah Bapa, betul? Bapa Ya, terlihat atau tidak? tidak terlihat. Oke, yang menerima adalah firman yang menjadi manusia, benar? Iya, makanya lihat Iya, ayat 1. sabar. Itu ada firman Yang di atas. menerima adalah firman yang menjadi manusia, terlihat atau tidak? Iya, di sini jelas terlihat di sini. Oke, terlihat. Ada berapa keberadaan di situ? Keberadaan bagaimana? Ada berapa keberadaan situ? Iya. Ada berapa? Ini kan berapa oknum? dia mengambil natur manusia. Itu dua. Iya, saya tidak tanya itu. Ada berapa keberadaan di situ? Bukan keberadaan tapi dua pribadi. Oke, pribadi yang tidak terlihat siapa? Bapa, Yang terlihat siapa? Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Kalau Tuhan Namanya langit dan bumi itu Macet. Lanjutlah. Enggak. Silakan, lanjut. Kalau Tuhan langit Lanjut. dan bumi, Ya, enggak lanjut. ada yang macet. Enggak ada yang macet. Sama-sama lanjut. Tuhan. Kenapa? Sama-sama Tuhan, berarti dua Tuhanmu. Kau bilang Bukan sama-sama. Bicara. Sama-sama. Coba Bang Selata. Ini loh. Itu tentang Nah, coba. hakikat satu-satunya Tuhan. Oke? Oke. Oke, kita pelan-pelan Grassman ya. Begini Silakan. Grassman. Oke, itu kan ada Yesus, ada Bapa, ada dua pribadi kan, atau dua eksistensi, atau dua keberadaan, betul? Enggak ada. Ya, dua pribadi. Oke. Oke, dua pribadi. Nah kalau dua pribadi, berarti siapa yang Tuhan langit dan bumi? Kan ada dua ini. Apakah dua-duanya Tuhan langit dan bumi, atau salah satunya? Pilih salah satunya, siapa? Begini loh, kalau menjelaskan Tuhan langit itu bicara hakikatnya yang satu itu. Tetapi Iya. kalau bicara sebentar, ya, kalau bicara pribadinya itu tiga. Iya, yang dua aja Tuhan- ini, yang di sini aja. Yang dua aja, yang dua aja. Oke, yang dua. Kalau Yesus Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan langit dan bumi. Mau kutunjukkan ayat kemana? Oke, di mana itu Yesus Tuhan langit dan bumi? Silakan. Oke, Silakan. Kolose 1. Oke, silakan dibaca, silakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan langit dan bumi. Oh, berarti kamu tanya apakah di mana Yesus adalah Tuhan gitu? Bukan, di mana Tuhan Yesus langit dan bumi mengatakan itu bahwa Harus Yesus harus adalah harus sesuai dengan kalimat seperti itu. Iya, bacalah, baca. Tidak, saya minta kalau sesuai dengan kalimat yang Anda katakan tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, siap. Oke, selesai sudah. Oke. Nah, Bukan apakah selesai. ada kan? Enggak. Bukan selesai. Ya, maksudnya kita enggak masalah situ kalau sudah menjawab bahwa itu tidak ada. Kita lanjut. Oke. Begini. Apakah ada yang tertulis sesuai yang tertulis bahwa Yesus itu bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi? Iya, Sesuai? ada. Itu Ada. dia berdoa dalam natur sebagai manusia. Natur sebagai manusia dia berdoa. Berarti Iya, firman itu telah menjadi manusia. Gitu. Oke. Jadi kan firman yang menjadi manusia berarti kan ada yang berfirman kan, atau tidak ada? Kenapa dikatakan dia berfirman? Nggak nyambung. Nah, ini kan firman. Yesus itu kan firman, betul?
Loh, yang kita bahas ini adalah kemanusiaannya, gitu loh. Oke. Iya, tapi kan kita Jangan harus begini, urutkan apa. jangan lari-lari. Apa yang kamu tanyakan? Bukan kita. Harus konsisten. Bukan kita Anda lari. bertanya. Oke, Ah. ini kan saya konsisten di firman. Apakah Graceman mengakui atau ada pemahaman lain bahwa Yesus itu adalah firman, betul? Tadi Atau saya ada sudah pemahaman jawab lain? itu. Pemahaman lain Oke, bagaimana? ini kan jadi berarti Yesus itu firman kan? Firman yang menjadi manusia itulah Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah firman itu berdiri sendiri atau ada yang berfirman sehingga firman itu baru ada? Apakah firman itu muncul sendirinya atau ada yang berfirman sehingga firman itu ada? Tidak dikatakan ada yang lebih dulu, ada yang lebih, ada nomor satu, ada nomor dua. Logika. Tidak. Ya, oke, siap. Oke, siap. Tidak siap. begitu. Logika. Oke, tidak begitu. Logika. Tidak logika begitu. saja. Itu Oke, siap. makanya sebentar. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Mulanya itu tidak ada yang memperanakan dia. Dia Oke. adalah mulanya. Oke, siap. Tapi maksudnya kita ini kan kita pakai akal. Akan ada hikmat kan diberikan kepada kita. Akal Jadi, tetapi harus ada dasar. Gitu loh. Oke, iya dasarnya kan dasarnya. Sudah dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya. Oke, apakah firman itu berdiri sendiri atau ada yang Kamu bilang tadi ada dasar. Dasarnya di mana? Iya, dasarnya kan dari situ. Apakah firman Dari situ itu mana? Firman Dari situ itu mana? tiba-tiba ada. Kalau tidak ada yang berfirman. Nah, sebentar, kan kamu bilang tadi dasar apa? Saya tanya dulu. dasar pemikiran kita di situ. Apakah Aduh, dasar firman itu- pemikiran. Kita Iya, di sini dasar- bahas Alkitab pakai dalil, gitu loh. Iya, Saya tapi tidak kan mau harus pakai asumsi. dipahami kan. Oke, kita tidak asumsi, tapi kan harus dipahami bahwa kan di Iya, situ dikatakan dipahami pada dengan mulanya. data, gitu loh Pak. Harus dipahami dengan data, bukan dengan pemikiran Anda, gitu loh. Iya, kita kan dikasih hikmat juga toh, dikasih Iya, pemikiran. hikmat. Jadi Loh, hikmat kita itu memang- berdasarkan dengan Alkitab, harus sesuai dengan Alkitab, gitu loh. Oke. Kalau jadi menurut Graceman, oke saya balikan. Jadi menurut Graceman berarti firman itu berdiri Enggak, sendiri. sebentar. Berdiri sendiri. Dasar apa tadi dulu? Saya minta dasarnya apa? Ya ini kan pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu berdiri sendiri atau ada Iya, yang berarti berfirman? kamu sebentar. Kamu aja, Bos. mendasari Alkitab atau bagaimana? Ya kalau saya kan pakai akal begini bahwa tidak Iya, mungkin ada akal firman sesuai atau dengan tidak ada Alkitab firman. loh, Pak Solata. Saya tidak mau menerima asumsi dengan pemikiran Anda. Oke, Itu siap. kan pemikiran Anda. Oke, iya ini pemikiran saya. Oke, sekarang pemikiran Grace berarti Bukan pemikiran, firman- harus sesuai Alkitab. Tidak mau. Oke. Menurut Alkitab berarti firman itu berdiri sendiri, ada sendirinya tanpa ada yang berfirman. Menurut Grace gimana? Aduh, di mana dasarnya kamu ngomong itu dulu? Iya. Nah, itu Saya kan nggak mau sebenarnya- asumsi dulu. Pakai dasar. Ini kan tidak mau. Ini dasar firman kan kita bahas. Ini kan dasarnya bahwa pada mulanya. Iya, dasarnya adalah di mana? Di mana sih? Ini kan dasarnya pada mulanya adalah firman. Dasarnya Betul? mana? Itu kan pada mulanya adalah firman. Ya. Iya. Oke. Berarti kalau Berarti- mulanya, sebentar, kalau mulanya adalah firman, berarti ada sebelumnya. Saya tanya Anda, kalau dikatakan demikian, Bukan begitu loh, maksudnya. bukan begitu. Ini kan pertanyaan saya masa tidak diterima. Serapi, coba pelan-pelan. Saya sudah berusaha pelan-pelan ini. Pada mulanya adalah firman. Itu kan firman. Firman itu kan perkataan. Apa Oke, sebentar. Jangan lari ke situ. Jangan dulu dipotong. Bagaimana mau dipaham, Grace, kalau Saya belum jelaskan. Ya, coba Beran. ganti-ganti dulu, ganti-ganti Oke. coba. Bagaimana Grace bisa memahami sama penonton kalau enggak ini kan Itu kan kamu pakai pemikiran Anda, gitu loh. Iya, terserah saya mau pakai pemikiran ini kan nanti disimpulkan. Itu Nggak tidak apa-apa. sesuai, Ya. gitu loh. Oke. Biarpun tidak sesuai tapi dengarkan dulu ya. Dengarkan biarpun tidak sesuai, dengarkan aja dulu. Begini, kan pada mulanya adalah firman. Ini kan firman adalah perkataan. Nah, apakah perkataan ini berdiri sendiri atau ada yang berkata baru ada itu firman atau ada itu perkataan? Begitu loh. Maksud saya, itu yang saya dari tadi. Oke, Tanyakan. kita buka. Oke, kamu Ya, silakan. kutip itu.
pada mulanya. Mana kamu? Jangan lari. Enggak lagi kita sini. Iya, nanti saya ngomong nggak ada orang, gitu loh. Enggak. Oh, Saya iya. itu. Di situ kan, pada mulanya adalah firman. Saya tanya Anda, siapa pada mulanya? Pada mulanya adalah firman itu merujuk ya. Sebentar, Kalau saya sebentar, jangan lari kemana-mana. Yang saya tanya, siapa pada mulanya? firman pada mulanya Oke, itu firman. oke. Dengan itu. Kalau pada mulanya adalah firman, apakah ada sebelumnya? Kalau dia adalah mulanya? Maksudnya Tidak ada. begini bang, sabar coba saya luruskan. Maksudnya begini, Bang Gesman ini tanya dulu, Bang Solata juga salah, tanya dulu sama Bang Gesman. Bang Gesman ini punya pemahaman apakah pengertian Bang Gesman firman itu apa? Kalau Karena firman itu kan- itu adalah perkataan, berarti pada mulanya adalah firman. Berarti siapa yang berkata sehingga ada pada mulanya adalah firman? Apakah Oke, nah firman itu begini. berdiri sendiri atau ada yang berkata? Itulah dari tadi saya sampaikan begitu bahwa apakah perkataan ini berdiri sendiri atau ada yang berkata. Nah, makanya kita tanya sama Gesman dulu. Gesman, pemahaman Gesman tentang firman itu apa? Apakah firman itu adalah perkataan atau logikanya Bapak atau pemikiran. pemikirannya Bapak atau apa? Firman ini apa menurut Gesman? Ya, di situ dikatakan ya dalam Yohanes 1 ayat 1 menggunakan kata logos. Iya, jadi apa itu? Apalah, Logo- langsung ya. Firman itu Logo- apa? Iya, itu logos itu bicara dengan ilmu. Ya. Tidak, langsung saja. Apa itu firman? Apa firman itu adalah ilmu Allah atau perkataan Allah atau apanya Allah begitu? Allah ya. Ya, di situ dikatakan adalah logos firman. Ya, Iya, apa itu logos? Apa perkataan atau apa? ini kita ngomong saya diskusi dengan Pak Solata lah. Bukan biar sambung, biar nyambung. Lo nyambungnya Begitu kan gimana? katanya Kalau pakai Pak dalil. Solata, Kita kalau pakai dalil, oh iya ya silakan. Ya. Oke, gitu lah. siap. Ya. Oke, baik. Saya mute lah ya. Tadi kan sudah begitu saya jelaskan seperti itu yang dijelaskan oleh host. Sudah seperti itu saya jelaskan bahwa apakah firman itu berdiri sendiri atau ada yang berfirman. Oke, Atau- saya jawab ya. Berdiri sendiri. Tidak Oke. ada orang kedua, orang ketiga. Oke, berdiri sendiri berarti tidak ada berdiri sendiri berarti firman itu adalah Allah, berarti perkataan itu adalah Allah, betul? Itu sudah dijelaskan dalam ayat 1 itu. Iya, betul. Berarti Allah itu adalah perkataan, betul? Iya, perkataan itu sudah jadi manusia. Ayat 14. Iya. Ini kan ada Allah, jadi kan di situ bahwa firman itu adalah Allah, berarti perkataan itu adalah Allah, betul? Betul. Jadi Allah itu adalah kata-kata, betul? Bukan kata-kata. Kata-katanya adalah dia itu. Bukan kata-katanya itu, bukan dia. Kata-katanya itu adalah dia. Kamu Oke, berkata-kata, apakah bukan kamu? Saya tanya. Oke, berarti ada yang berkata-kata kalau begitu. Berarti ada yang berkata baru firman Iya, itu ada. yang bukan begitu. Kalau ada berkata-kata, berarti dia ada yang lebih awal. Tidak. Ya, jadi sebelum dia berfirman berarti firman itu belum ada. Ya kan? Bukan belum ada, sudah ada. Makanya Ya, dikatakan sudah ada pada di dalam mulanya. dirinya, melekat di dalam dirinya, tetapi setelah dia mengeluarkan firman contoh Loh, waktu dia masa menciptakan. begini, masa tidak paham pada mulanya? Kalau mulanya ada sebelumnya enggak? Tidak ada kan? Kalau sudah dikatakan mulanya, ya udah. Kalau saya begini Bang Krismannya, tapi maaf, maksudnya kalau di situ kan dikatakan menjelaskan di situ bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu apapun yang jadi, betul? Ya Betul terus kan? maksudnya apa? Maksudnya Jadi apa? di firman itu di situ merujuk kepada waktu penciptaan. Tanpa firman, jadi tanpa firman tidak Sebentar. ada yang jadi saat oleh firman itu, ya kan? Begini. Tidak. Begini, saya tanya Anda merujuk kepada firman itu merujuk kepada pada waktu penciptaan. Dasar Anda dari mana?
Anda Oke, bangun. begini. Jadi pada mulanya itu kan Allah itu menciptakan segala sesuatu kecuali manusia ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu lewat firman-Nya. Nah, kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 bahwa Allah menciptakan langit dan Sebentar, bumi serta sebentar. segala isi. Di sini Yohanes 1 ayat 1 belum ada dibicarakan diciptakan dulu. Ini adalah merujuk kepada kekekalan, bukan pada ruang dan waktu. Ya, maksudnya ini kan Ini kan kitab perjanjian baru. Jadi kita Taurat itu Kejadian itu pertama, ya kan? Nah, di situ sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit serta segala isinya itu. Bagaimana Allah menciptakan ciptaannya, yaitu lewat firman. Tanpa berfirman tidak ada satu ciptaannya pun yang jadi. Makanya dikatakan di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satu apapun. Kan sudah jelas di situ, merujuk kepada penciptaan. Sudah dijelaskan di situ kan. Merujuk kepada penciptaan. Saya tanya Anda, pada mulanya itu merujuk ke mana? Mulanya itu. Maksudnya kan awal mula segala sesuatu itu Anda bersumber sebentar, dari mulanya itu merujuk pada waktu atau merujuk kepada sebelum ada titik waktu? Kalau kita titik fokuskan kepada penciptaan, Jangan lari kemana-mana. jadi pada Saya tidak mau awal mulanya lari kemana-mana. itu ada Jawab. firman. Begini loh. Penciptaan itu awal mulanya itu melalui firman. Tanpa firman tidak ada Begini. satupun yang jadi, kan sudah dijelaskan di situ. Begini. Pada mulanya di situ, apakah berada di titik waktu atau sebelum di titik waktu? Jawab saja. Jadi bagaimana Bang Grace memahami sambungan ayat Pilih itu saja, bahwa jangan lari kemana-mana. Pilih saja. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu apapun. Ini lari kemana-mana. Saya tidak mau lari. Itu kan sambungannya di ayat itu, makanya kita Gini harus loh. Nggak usah lari ke kejadian dulu, harus bukan kejadian ini, konsisten. bukan kejadian. Itu kan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Begini, Segala Pak Solata. sesuatu dijadikan oleh Dia, Sebentar, tanpa Pak Solata. ada satupun, betul? Ini Itu yang saya satu-satu. buka dulu, ya. Kita buka dulu supaya paham. Ini saya tunjukkan, ya. Mulanya ini pada mulanya ini berada di titik mana? Sebelum Awal. atau awal? Oke. Jadi firmanlah yang mengawali segala sesuatu. Oke. Itu mengawal itu berada di dalam waktu atau sebelum ada waktu? Di sebelum waktu, setelah waktu itu ada di situ Dia. Sebelum dan Aduh, sesudah. ini gak ngerti ini. Ini Iya kan pada namanya. mulanya. Makanya Jadi saya bilang. waktu itu kan merujuk kepada masa. Jadi pada mulanya berarti waktu itu, pada saat Berarti itu, kamu pada, bicara ini adalah waktu. pada mulanya berarti ada mulanya, ada awalnya, ada waktunya, ada awalnya bermula, ada sesuatu itu Mulanya, ada awalnya. mulanya begini loh. Mulanya dari mana? Sebelum ada waktu atau sesudah ada waktu? Itu sesudah waktu, sebelum waktu itu segala sesuatu itu pasti dimulai atau diawali. Tidak paham Diawali. ini. Udah, tidak paham ini. Ya, Gimana? kamu tidak paham. Oke, lanjut Sudah. Pak, lanjut. Sudah mute, Pak Loading. Lanjut. Maksudnya skakster saja. Langsung kan Bang Gesman ini kalau skakster langsung dia tidak berkutik. Coba Bang Gesman, saya sama Bang Gesman sedikit ya. Kita terapi otak sedikit, boleh Bang? Silakan. Oke, baik Bang. Ya. Coba Anda di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu bunyinya begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Dan hormatnya kekal, amin. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya, itu sosok siapa di situ?
Saya belum lihat di situ ya. Ya, Coba silakan lihat. Anda baca, tapi kasih keluar kamera dong. Ah, kita ini sudah kawan Iya lama. ini Oh, saya keluar. Satu Yohanes berapa tadi? 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, 1 Timotius 3. 6. Kenapa 3? Kasih kurang 3 Oh. pula. Oh iya. Minta-minta Tuhannya 3 saja, dia pilih angka 3. Siapa bilang? Nggak ada 3 Tuhan, tetap satu Tuhan. Gitu loh. Kata Bang Napi 28 tadi, Itu kalau tidak paham. Ayat berapa tadi? 1 Timotius 6 nomor 16. 16. Ya. Saya baca dari sebelumnya. Ya. Silakan. Di ayat 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah menggerakkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada mati. Itu sudah jelas. Dia di situ adalah merujuk kepada Yesus. Dia adalah raja. Dari konteks itu. Iya. Berarti Yesus. Yesus Coba tidak pernah takluk kepada maut. ketika Anda mengatakan bahwa itu merujuk kepada Yesus, di mana datanya? Ayat 15. Jangan, di mana datanya nih, Bang? Loh. Berarti Anda ini sabar. Keimanan Anda ini kok bertentangan kiri kanan. Coba Anda baca Loh, di sini. saya Bang. sesuai dengan data. Sabar. Konteks. Oke. Ya, sabar. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 merujuk kepada siapa? Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ungkapkan tentang dia yang sendirian memiliki keabadian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, merujuk kepada siapa? Oke. Jederkon. Oke. Itu di situ Nah. adalah Google ya. Sabar. Saya tunjukkan. Sabar. Oke. Sabar, saya sudah tunjukkan bahwa itu merujuk kepada Allah Bapa. Anda mengatakan saya merujuk tunjukkan kepada sekarang. Yesus. Saya Saya minta tunjukkan. data. Silakan. Oke, saya tunjukkan sesuai konteks ya. Ini adalah 1 Timotius, nanti dikira pasal 6. Ini pasal 6. Saya mulai dari ayat 14 ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satu Tuhan. Karena menyebutkan raja di atas segala raja, itu kan siapa? Dia raja di atas segala raja. Itu adalah Yesus. Tuhan. Jangan di Anda atas segala begitu, Tuhan. Bang. Merujuk, kasihkan saya data kalau itu merujuk kepada Yesus. Masa ini Anda kan begitu bicara Yesus diskusi tadi. sama saya? Terus yang Google salah. Berarti Google saya banting komputer ini berarti. Ini kita pakai, ini Alkitab lo bicara loh. Yang bicara di sini adalah Yesus. Oke, bukan di situ Bapa. dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak takluk kepada maut itu maksudnya apa? Tidak takluk kepada maut. Kenapa? Tidak takluk kepada maut itu artinya apa? Tidak takluk kepada kematian. Tidak takluk kepada kematian. Yang mati di kayu Terus? salib siapa? Iya, dia. Memang dia tidak takut Dongo. kematian. Loh, Yang kedua, bicara. sabar, bersemayam di dalam bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Yesus saya jawab terlihat ya. atau tidak? Oke, saya jawab ya. Yesus Kamu terlihat bilang- atau tidak? Oke, kamu bilang tadi dia yang tidak takluk kepada maut. Itu artinya tidak takut kepada kematian. Iya, dia tidak dapat terlihat. Di situ dia bisa terlihat apa tidak terlihat? Saya jawab dulu, Pak Loding. Gini loh. Iya, dari tadi butuh jawabannya yang terlihat dan tidak Ini saya terlihat. jawab.
Silakan. Ini kan yang kamu pertanyakan tadi, siapa dia yang tidak takut pada maut? Adalah Yesus itu sendiri. Dia tidak takut pada kematian. Dia mati di salib. Takluk, bukan takut. Oke, Apa takluk itu? Oke, dia tidak takut. pada Bagaimana maut. ini anak ini? Iya, dia kematian, dia tidak takut. Dia tetap menjalankan kematian. Tidak takluk kepada kematian itu berarti dia mati apa tidak mati? Mati bukan berarti Dongo. mati seumur. Kau cari itu di Google tuh. Nah, inilah. Bukan, Anda ini bagaimana Anda ini? Coba baca seterusnya. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan tertulis itu apa? Monyet tidak bisa melihat dia, apa manusia yang tidak dapat melihat dia? Coba baca Tidak, begini, seterusnya. begini Pak, saya sudah jawab itu, tetapi tidak ada satu pun di sini adalah kata Bapa. Dari mana Anda konteks baca ini? coba baca, tidak bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Nah itu siapa? Iya. Tidak ada, sabar. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia. Siapa itu tidak dapat melihat dia? Siapa? Di sini tidak bicara Bapa di sini. Iya, siapa yang Oke, di situ Saya coba sudah Anda jawab. baca. Coba sabar, coba baca ulang. Baca ulang. Coba. Saya baca dari mana? Saya baca dari mana? 1 Timotius 6 nomor 16, baca ulang. Iya, makanya kalau baca ayat Baca. 16, baca ayat sebelumnya biar tahu, gitu loh. Coba Anda baca ulang 1 Timotius 6 nomor 16, baca ulang. Baca dulu. Oke, saya baca dari ayat 14, boleh? Baca ulang, baca. Oke, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus yang ditekankan ini adalah Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang selanjutnya. Itu kan raja di atas segala raja, tidak pernah Jangan Anda disemayamkan kepada tafsirkan. Bapa. Woi, Anda jangan tafsirkan, baca. Tidak dapat terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan tertulis itu apa? Iya, Terus apa? Baca terus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan apa itu? Coba Anda baca, dan apa? Oke, seorang tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Oke, Yesus Beginilah terlihat, hormat sabar. dan Yesus kuasa terlihat yang apa? kekal. Yesus Amin. terlihat apa tidak terlihat? Oke, ini bicara pada saat dia Yesus sudah naik terlihat atau apa tidak terlihat? kalau pada saat di bumi terlihat. Kalau kenaikan tidak terlihat. Buka Yohanes 1:18. Di situ siapa yang dikatakan situ? Yohanes 1:18. Kenapa lompat-lompat begini? Balik kamera lah. Baliklah kamera lah. Coba Anda cerangkan, coba. Coba saya lihat, coba Anda. Udah, Coba. kalau udah sampai di sini, saya tidak paksa. Coba balik. Jangan kasih Gini. data. Iya, balik. Ini ada data sini. Balik, coba. Baliklah, saya tunjukkan data nih. Saya sudah tahu itu. Nih. Coba Anda baca ini, baliklah. Saya tunjukkan data ini. Coba. Di sini saya buka, nanti kita buka tafsirannya. Coba. Tafsiran dari mana? Coba, ini dari mana? Sabda. Dari Golgota. Coba, ini Anda baca ini apa? Coba baca. Ya. Google ya. Coba Kalau Google. baca apa? Kalau Google saya tidak perlu Google. Saya pakai Google kitab. Babi. Pi. Tuh bakau. Nggak ada ilmu mau sosok. Susah kalau ngomong diskusi seperti itu. Dikasih Bibel tolak, dikasih babi makan. Dikasih Matius tolak, dikasih Markus tolak, dikasih Captikus mabok. Itu kamu mau diskusi sama Pak Dehe, baru kamu mutar-mutar. Kita setiap hari kok di sini buka ini, kita kaji sampai kita lupa kaji istri kita di kamar, kok modal kamu cuma modal nekat. Kau tanya dari pendeta sampai pendoti itu tetap merujuk kepada Bapak. Ini kau jemaat dari mana itu dia?